Marian langsung tinggal lagi. Halo teman-teman, selamat bergabung. Kok gelap? Halo teman-teman, selamat bergabung kembali lagi dengan saya Nurliza Ramadhani atas nama Ica. Panggil aja saya, nama saya Ica. Ayo teman-teman, di like, di share. Musik azik, jos. Mana muter-muter. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan live sesi 1 tadi, terus kita sambung lagi ke sesi 2 karena istirahat setengah jam doang guys. Baru kita lanjut lagi untuk sesi kedua. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mari di tap-tap layarnya, terus di share lagi. Kita akan membahas soal kejadian-kejadian yang baru-baru minggu ini terakhir. Minggu-minggu terakhir ini. Kembali beli. Oke, sebelum kita mulai beritanya, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan mungkin atau ada info-info apa gitu, boleh aja komen gitu teman-teman. Jangan sungkan ya teman-temanku, sayangku, cintaku. Lagi semangat banget nih untuk nge-live hari ini. Karena ada partnernya. Terus udah Pak. Oke, bagus aja kan ya guys teman. Jilbabnya bisa rapi. Oke teman-teman, kita mulai aja nih teman-teman, atau gimana gitu. Ya buat teman-teman yang dapat info apa aja gitu, bisa langsung aja DM di di akun ini, DM. Terus bisa tanya-tanya aja juga di komen-komen gitu ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, oke? Kita saling sharing di sini. Oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Nurliza Ramadhani. Bisa teman-teman panggil Ica aja. Di sini aku akan membawakan sesi live Gerbang Nusantara ya, seperti biasa di jam 1, sebenarnya itu jam 2 guys, cuman saya agak majukan sedikit karena ada kepentingan pribadi. Nah, jadi itu di sesi live ini kita akan membahas kejadian-kejadian yang terjadi dalam minggu-minggu terakhir. Oke. Pastinya kita itu akan membahas dari isu nasional sampai daerah yang tentunya itu relevan bagi kita semua. Dan hari ini kita akan membahas beberapa topik hangat yang diantaranya itu proyek dapur MBG yang mandek, terus ada hak angket gagal disahkan, terus yang ketiga adalah Bupati Kukar rem belanja APBD, terus yang keempat itu ada Kukar bidik posisi lumbung pangan Kaltim, dan yang terakhir adalah kenaikan BBM di Kukar. Seperti itu guys. Dan seperti biasa nanti di tengah live juga kita akan ada info peluang kolaborasi nih untuk teman-teman yang stay sampai akhir, oke? Jadi pastikan jangan kemana-mana nih buat teman-teman yang sudah menonton. Baik, mari kita langsung ke berita pertama. Tagihan sebesar 3,5 miliar. Proyek dapur MBG mandek, perusahaan Pasir minta bantuan Pemprov Kaltim. Nah guys, program makan bergizi gratis seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, namun di Kabupaten Pasir muncul persoalan yang membuat pelaku usaha resah. Material sudah dikirim, proyek sudah dibangun, tapi pembayaran belum diterima. Nilainya pun tidak sedikit, mencapai 3, miliar rupiah. Jadi guys, sejumlah pelaku usaha di Kabupaten Pasir mengadukan persoalan tunggakan pembayaran proyek pembangunan dapur MBG di Kecamatan Long Ikis kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu pemasok material bangunan, Maskur, pemilik toko Jaya Abadi, mengaku hingga kini menerima pembayaran atas material yang telah disuplai. Menurutnya, ada 2 kontraktor yang mengambil bahan bangunan untuk kebutuhan pembangunan dapur program MBG. Namun setelah material digunakan, pembayaran yang dijanjikan itu tidak kunjung datang dan tidak direalisasikan. Seperti itu guys.
Dan kerugian yang dialami satu toko saja disebut mencapai sekisar 300 juta nih. Namun jika dihitung secara keseluruhan dari sejumlah pemasok dan pihak terkait lainnya, nilai piutang yang belum terbayar diperkirakan mencapai 3, miliar seperti itu guys. Dan kondisi ini pun membuat perputaran modal usaha menjadi terganggu karena dana yang seharusnya kembali masih tertahan hingga sekarang. Para pelaku usaha pun mengaku mulai kesulitan menjalankan aktivitas bisnis secara normal. Masalahnya persoalan pembayaran proyek seperti ini itu bukan hanya akan terdampak pada kontraktor ya, tetapi juga pada toko bangunan pemasok material, subkontraktor, hingga pekerja yang terlibat dalam rantai proyek. Ketika pembayaran tersendat itu, maka modal usaha ikut terhambat ya teman-teman, dan berpotensi menimbulkan masalah ekonomi yang lebih luas, terlebih lagi jika nilai tunggakan itu mencapai miliaran rupiah. Nggak sedikit kan guys uang tersebut itu. Nah, jadi kasus ini itu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap proyek pemerintah maupun proyek yang berkaitan dengan program publik membutuhkan tata kelola yang transparan, mulai dari proses kontrak, pelaksanaan pekerjaan hingga menyelesaikan pembayaran. Karena keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari bangunan yang berdiri, tetapi juga dari terpenuhinya hak seluruh pihak yang terlibat. Jadi para pelaku usaha kini berharap pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu membantu memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Mereka mengaku masih mengedepankan jalur komunikasi dan penyelesaian secara baik-baik. Namun, jika ada kesempatan, mereka mempertimbangkan bahwa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi agar mendapatkan perhatian lebih lanjut. Yang mereka tuntut itu bukan proyek baru, melainkan pembayaran atas material yang sudah mereka serahkan. Seperti itu guys. Jika persoalan ini dapat diselesaikan, maka roda usaha para pemasok bisa berjalan kembali. Modal usaha dapat berputar, kegiatan ekonomi lokal pun pasti tetap terjaga, dan kepercayaan pelaku usaha itu terhadap proyek pembangunan juga dapat dipertahankan. Seperti itu teman-teman. Emang iya iyalah. Karena kan guys, pada akhirnya itu pembangunan tidak hanya tentang menyelesaikan sebuah bangunan aja, tetapi juga memastikan setiap pihak yang berkontribusi dalam pembangunan tersebut itu mendapatkan haknya secara adil. Jadi guys, menurut kalian nih teman-teman yang sudah menonton, dari yang aku jelasin tadi, siapa sih yang harusnya bertanggung jawab ketika pembayaran proyek seperti ini tuh mengalami kendala? Kontraktor atau pemberi kerja, atau perlu ada pengawasan pemerintah yang lebih ketat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aduh guys, kecepatannya saya ngomongnya, jadi itu aku ringkas lagi. Jadinya tuh program makan bergizi gratis ini kan seharusnya kan membawa manfaat ya bagi masyarakat. Namun pelaku usaha di Kabupaten Pasir itu mengadukan soal tunggakan pembayaran proyek pembangunan dapur MBG di Kecamatan Long Ilis. Jadi itu guys, mereka itu membuat kayak didulukan gitu, bikin dapur MBG, dan ternyata tuh dananya itu belum ada sampai ke investor tersebut. Itu termasuk investor enggak sih? Kontraktor ya. Nah, jadinya tuh kerugiannya itu pun guys yang dialami itu bukan satu toko saja. Nah, di situ juga disebut mencapai 300 juta, yang dimana kalau dihitung seluruhannya itu mencapai 3,5 M. Jadi bagaimana nih dari Kak Faizaura? Biasanya pendapat saya sih ya bagaimana ya, karena kan di setiap proyek pemerintah itu maupun proyek yang berkaitan dengan program publik itu membutuhkan
pasti membutuhkan tata kelola yang transparan, mulai dari proses kontrak, pelaksanaan pekerjaan hingga penyelesaian pembayaran, seperti itu guys. Nah, jadi kan di tengah semangat menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik ini, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan, seperti itu guys, yaitu kepastian bagi hak pelaku usaha yang terlibat ketika pembayaran mandek. Dan bukan hanya satu usaha yang terdampak guys, melainkan seluruh rantai seluruh rantai ekonomi di belakangnya. Dan kini para pemasok di pasar itu masih menunggu kepastian apakah hak mereka ini akan segera dibayarkan atau justru jadi penempuh perjuangan yang lebih panjang. Seperti itu guys. Bisa ya guys, ya seperti itu. Jadi menurut teman-teman, apa nih tanggapan teman-teman terkait hal ini? Terkait mandeknya MBG. Dari awal aja udah tahu ya sebenarnya MBG itu seperti apa. Mas Bahlil ganteng. Astaga. Jadi bagaimana guys, teman-teman yang sudah menonton, bagaimana pendapat teman-teman tentang suatu kontraktor nih belum ada terbayarkan dari pemerintah guys, belum ada dananya, tapi kerugiannya tuh bisa mencapai 3,5 M. 3,5 M tuh banyak beneu. Bisa beli apa ya 3,5 M? Beli MBG? Dikit aja. Makanya rupiahnya kan dikit mahal. Itu di bibir Ica ada bulu kucing. Hah? Ini kan bulu kucing nih, luka nih guys. Beli gorengan untuk satu Indonesia cukup dah tuh. Lain bergizi tuh namanya, amunnya beli gorengan. Berminyak. Udah berminyak, berlemak lagi. Maaf ya bulu kucing. Yang di papa ya. Santai ya. Nah jadi guys, satu toko tuh aja capai 300 juta. Tidak mana amunnya sampai 3M tuh, hitungnya aja berarti berapa toko tuh guys. Nah di pola MBG tuh, aduh kacau. Di gift guys, iya di gift dong. Di like aja sudah membantu banget nih. Jadi itu share ke teman-teman kalian ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa aja langsung tanyakan ke kami. Mungkin kami bisa cari informasinya lebih lanjut atau gimana gitu. Kita bisa saling sharing ya. Karena saya di sini bukan tahu semuanya, kita saling sharing. Ya, saya bukan Tuhan, weza. Oke teman-teman, dari saya bahas ini apakah ada tanggapan teman-teman? Tenggarong kah? Nih Tenggarong hanya adek. Apa nih tanggapan dari Kak Faiza Aura? Kak Ica. Apa info BBM? Nah itu guys, nanti kita akan beritakan. Mungkin aku bacakan sekarang aja ya. Nah sekarang tuh guys, di kemarin tuh tim kami sempat ada turun ke lapangan dan ternyata BBM di Tenggarong itu sudah naik guys, betul-betul sudah naik 16.000 harganya Pertamex. Terus tuh banyak juga orang yang ngincar Pertalite, dan bahkan Pertalite itu sulit ditemukan karena katanya dalam pengiriman. Dan kalaupun ada tuh pasti sebentar mahal. Kalaunya Pertalite tuh guys. Nanti misalnya iya tuh guys, kalaunya Pertamax naik kan pasti yang diincar kan pasti Pertalite yang lebih murah, dan tuh pasti bakal panjang bener antriannya.
Jadi nggak usah beli BBM aja, jalan kaki aja. Nah sebenarnya tuh solusinya itu ya, tidak di Jepang. Masalahnya nih amunnya tam ndak ke pasar gitu, jaraknya jauh benih. Lain ya tam nih tinggal di Jepang, minimarket di mana-mana. Nih dia ada Kopdes dikit, aduh kacau. Kopdes merah putih MP hidup Prabowo Eizo, saya akan lawan. Lain, saya akan jajan. Pupus Kesa. Nah jadi kan kenaikan harga bahan bakar minyak itu menjadi perhatian, pasti menjadi banyak perhatian masyarakat tuh. Jadi tuh kemarin tuh banyak bener guys, di Honda, di Otto tuh banyak bener ngantri di Pertalite gitu. Jadi tuh misalnya kita ada melihat orang tama di Pertamax tuh, ih CEO yang menyamar tuh berarti itu guys, harga cacing naik. Benci bener harga cacing naik. Ndik guys, harga cacing 5.000 mah segelas. Ndik naik, amunnya naik tahu lagi dah tuh berarti cacing lagi lagi sulit ditemukan. Cacing beli di aku. Jual cacing. Promosi itu namanya. Oh cacing di terdampak dolar kah? Ndik bisa gali tanah soalnya, Ndik naiknya ndik berlaku soalnya cacing banyak di desa, jadi kan desa kan dia pakai dolar. Naik kuyang aja bisa ndik bisa, amun etem berat badan kayak mana dong? Kuyangnya tuh jerohok. Itu banyak bener orang yang nanggapi nih guys. Ya ini banyak betul naiknya tuh, yang biasanya ngisinya kadang-kadang 20.000, kadang-kadang 25.000. Tadi juga panjang antriannya, saya cuman isi 16.000 saja keluhannya tuh guys gitu. Baru ada lagi nih, biasanya saya isi Pertamax tapi karena naik begini jadi terpaksa ngisi Pertalite saja tadi. Harapannya keberatan sih kebanyakan, apalagi sampai Pertalite naik nanti, semoga jangan ya guys. Ih ngeri banget. Kita ada, tapi di Kalimantan tuh amunnya ada harga naik gitu udah gak biasa rasanya tapi amunnya tambah naik lagi ya tambah mati ya tam. Asik. Di hulu aja dah sebelum naik BBM aja di hulu dah naik minyak tuh tiga mana. Akan cari udah dulu. MBG diberhentikan kah apa lanjut? Nih ada info lagi nih, MBG sebutnya di Mangkurawang jadi guys, diteralisasikan. Etam tunggu aja nih ya guys, pada yang pengurusnya. Mudahan aja etam yang bermasalah, MBG yang bermasalah itu dilanjutkan, karena mungkin SPPG-nya yang baik mengelolanya gitu kan. Banyak juga yang demo, sebutnya nak demo MBG kemarin itu ya. Jadi pengelola MBG aja jelek cah. Bagus, karena kan nggak ditutup. Oke guys, udah nih tidak yang ditanyakan, kita lanjut nih ke berita selanjutnya nih. Makasih kakak, terima kasih kembali. Oke. Oke, baik, mari kita lanjut ke berita selanjutnya ya, karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan tentang masalah ini. Angket Gubernur Kaltim gagal disahkan. Paripurna DPRD tak penuhi quorum. Sidang yang ditunggu-tunggu akhirnya digelar, namun hasilnya di luar dugaan guys. Hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur belum bisa berlanjut, bukan karena ditolak tapi karena rapat tidak memenuhi quorum. Di balik penundaan ini muncul berbagai pertanyaan banyak banget dari masyarakat. Apakah ini murni persoalan kehadiran atau ada dinamika politik yang lebih besar di belakangnya? Oke guys, jadi rapat paripurna DPRD Kalimantan Timur yang dijadwalkan membahas usulan hak angket terhadap Gubernur Rudi Masud digelar pada 10 Juni 2026. Hak angket ini sebelumnya muncul setelah adanya sorotan terhadap pembiayaan mobil dinas mewah.
dan renovasi rumah dinas gubernur. Namun saat rapat berlangsung, jumlah anggota DPRD yang hadir ini tidak memenuhi syarat quorum. Dari minimal 41 anggota yang dibutuhkan, hanya 32 anggota saja yang tercatat hadir. Akibatnya paripurna itu tidak dapat dilaksanakan atau dilanjutkan dengan agenda pembahasan dan akhirnya pun ditunda, teman-teman. Jawab dulu nih. Tadi nanya quorum adalah apa? Jadinya itu quorum tuh apa sih, host? Quorum tuh adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam suatu rapat atau majelis agar rapat tersebut itu sah untuk dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan. Seperti itu Kak Faiza Aura. Nah, jadinya perhatian publik itu kemudian tertuju nih pada absennya sebagian besar itu anggota fraksi Golkar. Sekretaris fraksi Golkar Sarkowi Fizahri menyatakan seluruh anggota fraksi sebenarnya berada di lingkungan DPRD karena sedang menjalankan rapat internal. Namun ia juga mengakui nih teman-teman bahwa ketidakhadiran di ruang sidang merupakan keputusan publik, sebab kehadiran mereka akan membantu memenuhi syarat quorum yang diperlukan agar paripurna itu dijalankan. Dan kondisi ini pun menunjukkan bahwa dinamika politik itu tidak hanya menjadi di ruang sidang, tetapi juga melalui strategi kehadiran atau bahkan ketidakhadiran dalam proses pengambilan keputusan, yang akibatnya agenda yang menjadi perhatian publik tersebut belum bisa masuk ke tahap pembahasan substansi, dan masyarakat itu harus menunggu lagi kapan sih pembahasan tersebut kembali dijadwalkan. Hak angket itu pada dasarnya merupakan instrumen pengawasan yang dimiliki DPRD terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, perdebatan mengenai hak angket seharusnya itu tidak hanya dipandang sebagai konflik politik, guys, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan penggunaan anggaran daerah itu berjalan sesuai aturan. Dan di sisi lain itu, proses politik juga harus berjalan sesuai tata tertib, termasuk memenuhi syarat quorum. Untuk sementara ini, agenda hak angket dikembalikan kepada Badan Musyawarah DPRD Kaltim nih teman-teman. Banmus nantinya akan menentukan jadwal baru untuk pembahasan selanjutnya. Dan sejumlah fraksi tersebut termasuk PDI Perjuangan menyatakan tetap berkomitmen mengawal proses tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. Apabila proses berjalan secara terbuka dan sesuai aturan, maka masyarakat itu dapat memperoleh kejelasan terkait berbagai isu yang menjadi perhatian publik, sekaligus menjaga fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran daerah. Karena pada akhirnya yang ingin diketahui masyarakat bukan sekedar dinamika politiknya kan teman-teman, melainkan bagaimana uang rakyat itu digunakan secara baik dan apakah seluruh kebijakan itu benar-benar memberikan manfaat bagi daerah. Jadi guys, menurut kalian apakah penundaan hak angket karena tidak quorum merupakan hal yang wajar dalam proses politik, atau justru menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan di DPRD? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah guys, dari diundurnya hak angket tersebut karena tidak adanya ketidakhadiran quorum. Nah itu guys, bagaimana sih guys pendapat kalian tentang itu? Sedangkan banyak banget yang sedangkan banyak banget yang andai-andaikan ini tentang hak angket ini. Dan bahkan kemarin itu kita semua masyarakat pasti kecewa, mahasiswa itu kecewa karena hak angket tersebut ditunda ya teman-teman. Dan mahasiswa pun hari itu dinyatakan ditundanya karena tidak ada kehadiran quorum para partai tersebut. Mahasiswa pun turun ke jalan seperti itu guys. Kecewa banget. Bahkan baru kali ini dalam sejarah gubernur tuh di demo seminggu sekali. Pasti ada di setiap minggunya pasti ada aja gitu guys di demo. Hidup perempuan yang melawan, hidup. Ini siapa sih Faiza Aura nih? Tidak tahu segalanya gitu aja.
Boleh anjay. Iya maaf. Jadi guys, bagaimana guys? Kayaknya walaupun ada apa namanya nih, kata-kata hidup perempuan yang melawan itu tidak berubah apapun. Apa aku jadi Rita aja yo, hidup perempuan yang melawan gitu guys. Jadi host aja, jadi gubernur. Aku aja dah jadi gubernur nih. Baru aku pola di MBG. Jangan tamakan MBG di Kaltim, soalnya orangnya rakus-rakus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke guys, jadi bagaimana pendapat kalian tentang tidak jadinya paripurna ini guys? Apakah itu menekan bagi kalian? Jadi meski paripurna itu ditunda ya kan, pas aja supaya Mas U tetap jaya sejahtera ya kan guys. Jadi meski paripurna itu ditunda, perdebatan mengenai hak angket ini belum berakhir ya teman-teman. Justru setelah gagalnya quorum, perhatian publik kini semakin tertuju pada DPRD Kaltim. Apakah pembahasan hak angket akan kembali dijadwalkan atau dinamika politik yang terus berlanjut? Kita tidak tahu ya teman-teman. Satu hal yang pasti, masyarakat ini menunggu bukan hanya keputusan publik, bukan hanya keputusan politik, tapi juga transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Seperti itu guys. Jadi bagaimana guys tanggapan kalian? Jika tidak ada tanggapan, mari kita lanjut ke berita selanjutnya. Oke. Membahas MBG, dari tadi kita setiap berita utama pasti kita akan menyelingkan bahas MBG terus. Jadinya apa yang nggak ditanyakan dari MBG, dari tadi kami bahas MBG terus. Jadinya ada ini tadi yang kasus pertama, pengusahanya tuh malah MBG banyak bener, tapi dananya tidak turun, tidak digantikan. Nah tuh jumlahnya sebesar 3,5 M. Tiga mana ya tuh? Mbak, kok ada lalat di alisnya? Oh my god, mana ada lalat? Mas Bahlil ganteng, bukan guys, MBG itu my bini gue. Oke, mari kita lanjut ke berita selanjutnya. Pendapatan baru 30% Bupati Kukar rem belanja APBD demi cegah utang daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memilih menekan rem belanja daerah bukan karena pembangunan dihentikan, bukan pula karena program dibatalkan. Namun karena uang yang masuk ke kas daerah baru sekitar 30%, di tengah dorongan agar proyek segera berjalan, Pemkab Kukar justru memilih lebih berhati-hati. Nah, ini menjadi aspirasi buat Bupati Kukar kita, oke? Setelah realisasi pendapatan daerah baru berada di kisaran 26 hingga 30% dari total APBD yang telah direncanakan. Menurut Bapak Aulia, pemerintah kini menerapkan pendekatan berbeda dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika sebelumnya belanja dilakukan berdasarkan proyeksi pendapatan, kini pemerintah memilih memastikan uang terlebih dahulu nih, baru kemudian belanja dijalankan. Dengan kata lain, uangnya itu harus ada dahulu, baru programnya dilepas untuk dilaksanakan. Kebijakan ini muncul di tengah desakan DPRD Kukar agar pemerintah segera mencairkan DPA dan menjalankan minimal 50% kegiatan pembangunan. DPRD menilai belum bergeraknya proyek-proyek pemerintah bisa memperlambat perputaran ekonomi masyarakat karena banyak sektor usaha bergantung pada aktivitas pembangunan daerah. Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan jika belanja terlalu cepat dilakukan. Sementara pendapatan belum masuk sesuai target, maka risiko defisit dan utang daerah bisa meningkat.
Apalagi pemerintah mengaku pernah menghadapi persoalan kewajiban pembayaran yang terbawa hingga akhir tahun anggaran, dan inilah yang ingin dihindari oleh Pemkab Kukar, teman-teman. Dan ini pun kebijakan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tersebut tidak hanya soal membelanjakan anggaran, tetapi juga soal menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Karena pembangunan yang berjalan cepat itu meninggalkan beban utang juga dapat menjadi persoalan di masa mendatang. Seperti itu, teman-teman. Hidup mahasiswa, hidup. Nah, jadi guys, sebenarnya itu pemerintah Kukar memilih strategi pengendalian belanja nih dengan penyesuaian kegiatan berdasarkan kemampuan kas daerah. Program pembangunan tetap berjalan, namun dilakukan secara bertahap. Seiring masuknya pendapatan daerah, langkah ini tuh diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal daerah, sekaligus menghindari munculnya kewajiban yang tidak dapat dibayarkan, seperti itu guys. Dan jika strategi ini tuh berhasil, maka keuangan daerah itu akan lebih sehat kan teman-teman, lebih stabil. Pemerintah juga dapat menjalankan program secara terukur tanpa harus menanggung utang yang baru, karena di akhir tahun anggaran dan masyarakat tetap memperoleh manfaat pembangunan dengan risiko fiskal yang lebih terkendali. Karena pada akhirnya keberhasilan perkembangan tidak hanya diukur dari dari banyak-banyaknya proyek yang dibangun kan teman-teman, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengelola anggaran secara bijak dan baik dan bertanggung jawab, seperti itu guys. Jadi menurut kalian teman-teman, apakah langkah Pemkab Kukar saat ini untuk menahan belanja daerah itu sudah tepat buat teman-teman? Atau seharusnya proyek pembangunan tetap dipercepat demi menggerakkan ekonomi masyarakat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Pakai skincare apa kak? Aduh, ini bukan promosi skincare ya, di sini ini berita. Tapi boleh. Saya pakai Glad to Glow. Endorse dong. J2G endorse dong. Jadi bagaimana nih menurut teman-teman, apa tanggapan teman-teman tentang bupati kita itu sedang menahan belanja daerah, belanja kas daerah? Apakah itu menjadi apresiasi kita sebagai masyarakat Kukar untuk Bapak Aulia? Ini agak tertutup nih guys gubernur nih, karena ya alhamdulillahnya aja kita dapat bupati yang alhamdulillah agak baik ya guys, nggak jeblos dua-duanya, bisa segalanya harganya naik umumnya di sini. Jadi bagaimana guys pendapat kalian? Setelah realisasi pendapatan daerah ini baru berada di kisaran 26 hingga 30%. Jadi dari total APBD itu yang telah direncanakan itu menerapkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola keuangan daerah, seperti itu guys. Jadi jika sebelumnya belanja itu dilakukan berdasarkan proyeksi pendapatan, kini pemerintah itu memilih memastikan uang tersedia lebih dahulu. Nah, seperti itu kan. Baru kemudian belanja dijalankan. Jadi itu ada uang dulu baru belanja. Jangan belanja dulu baru gak tuh, jadinya itu banyak hutang ya kan teman-teman. Orang mana kak? Orang sini. Jadi kebijakan ini tuh muncul di tengah-tengah desakan DPRD Kukar agar pemerintah itu segera mencairkan DPA dan menjalankan minimal 50% kegiatan pembangunan. DPRD itu menilai belum bergeraknya proyek-proyek pemerintah bisa memperlambat perputaran ekonomi masyarakat karena banyak sektor usaha bergantung pada aktivitas pembangunan daerah. Namun di sisi lain, pemerintah itu menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan jika belanja itu terlalu cepat dilakukan. Sementara pendapatan belum sesuai target
maka risiko defisit dan utang daerah itu bisa meningkat. Apalagi pemerintah tuh ngakui nih guys, pernah menghadapi persoalan kewajiban pembayaran yang terbawa hingga akhir tahun anggaran, dan inilah yang ingin dihindari oleh Pemkab Kukar, seperti itu guys. Jadi menurut kalian bagaimana tentang ini guys? Kalian oke-oke aja nggak guys? Menurut kalian oke-oke aja nggak sama bupati kita, Bapak Aulia Rachman? Jadi di tengah kebutuhan pembangunan yang besar dan harapan masyarakat agar ekonomi itu terus bergerak, pemerintah daerah kini dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara mempercepat pembangunan atau menjaga kesehatan keuangan daerah nih teman-teman. Dan untuk saat ini Pemkab Kukar ini memilih satu prioritas, yaitu memastikan pembangunan berjalan tanpa meninggalkan utang untuk masa depan. Jadi sebenarnya nggak salah juga sih bahwa menunggu APBD itu 50% dulu baru bisa ada pembangunan daerah. Nah guys, seperti itu. Nggak harus bangunan dulu baru ada utang gitu kan. Nunggu APBD tersebut. Sebenarnya bagus mempercepat pembangunan daerah tuh. Cuman kalau nggak ngutang kan lebih bagus lagi kan guys. Oke, jadi ini buat teman-teman, sebelum kita lanjut ke berita selanjutnya, kami ingin menyampaikan bahwa Gerbang Nusantara saat ini terbuka untuk kerjasama dan sponsor. Jadi buat kalian nih teman-teman yang sedang menonton, yang punya UMKM, brand lokal, jasa atau usaha, atau kegiatan event yang ingin dipromosikan, bisa banget nih tampil di live kami dan dijangkau langsung audiens kami. Dan formatnya itu guys bisa mention di live, review produk, atau bahkan segmen khusus nih. Silakan hubungi kami melalui DM kontak yang ada di bio ini, di akun ini ya guys, bisa aja dimanapun. Terus dukung media lokal dan mari temu bersama. Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita lanjut berita selanjutnya, oke? Cetak sawah baru jadi fokus Kukar bidik posisi lumbung pangan Kaltim. Di tengah dominasi sektor tambang, Kutai Kartanegara mulai melirik potensi besar lainnya, yaitu sektor pertanian. Pemerintah kini mendorong program cetak sawah baru dengan target yang cukup ambisius nih teman-teman, menjadikan Kukar sebagai lumbung pangan Kalimantan Timur. Jadi guys, komitmen tersebut disampaikan Bupati Kukar Bapak Aulia Rahman Basri saat menerima audiens Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Timur pada 12 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, salah satu agenda utama yang dibahas adalah program cetak sawah baru untuk meningkatkan produksi pangan daerah. Menurut Aulia, Kukar memiliki potensi besar karena masih tersedia lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif. Pemerintah daerah pun membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pengembangan sektor pertanian, teman-teman. Selama ini Kukar itu dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia kan. Namun di sisi lain kabupaten ini juga memiliki potensi lahan pertanian yang sangat luas. Potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kebutuhan pangan daerah. Karena itu, program cetak sawah baru dianggap menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperluas sumber ekonomi masyarakat. Tantangan ketahanan pangan menjadi isu penting di berbagai daerah. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta kebutuhan pangan yang semakin besar membutuhkan langkah antisipasi sejak sekarang. Di sisi lain, masih banyak lahan yang belum produktif dan belum memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi tersebut bisa terbuang begitu saja.
Program cetak sawah bukan sekedar membuka lahan baru, tetapi juga membangun fondasi ketahanan pangan jangka panjang. Selain meningkatkan produksi beras, program ini juga membuka peluang kerja nih bagi masyarakat perdesaan, mulai dari proses pembukaan lahan, budidaya pertanian, hingga distribusi hasil panen, yang artinya manfaat yang dihasilkan tidak hanya soal pangan nih teman-teman, tetapi juga ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dan Tani Merdeka Kalimantan Timur sepakat nih memperkuat kolaborasi tersebut dalam pengembangan sektor pertanian. Pemerintah akan berperan sebagai fasilitator dengan membuka akses dukungan dan pendampingan. Sementara masyarakat petani akan menjadi pelaku utama dalam pengelolaan lahan. Keterlibatan warga lokal pun juga diharapkan menjadi prioritas agar manfaat ekonomi ini benar-benar dirasakan bagi masyarakat Kukar. Jika program ini itu berjalan optimal, berjalan dengan baik ya teman-teman, Kukar itu berpeluang menjadi salah satu sentra produk beras terbesar di Kalimantan Timur. Ketahanan pangan daerah akan semakin kuat dan lapangan kerja pun dapat tercipta baru, dan kesejahteraan masyarakat perdesaan itu berpotensi meningkat. Selain itu juga program ini juga mendukung upaya swasembada pangan nasional yang di tengah didorong pemerintah pusat. Karena teman-teman, pada akhirnya itu ketahanan pangan bukan hanya soal beras yang tersedia, tetapi juga tentang bagaimana nih masyarakat memiliki pekerjaan, penghasilan, dan masa depan ekonomi yang lebih baik. Ketika pertanian berkembang, maka desa itu pasti akan ikut tumbuh dan ekonomi daerah menjadi lebih kuat. Nah, jadi guys, menurut kalian apakah Kukar memiliki peluang besar nih menjadi lumbung pangan Kalimantan Timur? Apa yang paling penting untuk mendukung program cetak sawah baru? Infrastruktur, pendampingan petani, atau dukungan pemodalan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah jadi guys, aku ini juga baru tahu nih teman-teman. Ternyata kalian tahu kan merek Ladaku itu? Karena kemarin saya dikasih tahu sama dosen saya ya teman-teman. Kok mereng? Ladaku, kalian tahu kan Ladaku tuh yang banyak dipakai emak-emak buat masak lada tuh. Ternyata itu berasal dari Kukar, teman-teman. Kalian search aja di Google, dan ternyata itu alamatnya ada di Jalan Lojanan, di Kecamatan Lojanan. Ini akan search ya sini ya. Ladaku berasal dari mana sih? Nah guys, sebenarnya tuh kalau kalian melihat dari ladaku aslinya ya teman-teman, kenapa sih banyak yang mempertanyakan, banyak juga orang yang nggak tahu ya. Kenapa sih malah malah dipindahkan ke Jawa, padahal tuh lada terpedas di dunia itu padahal ditemukan di Lojanan, teman-teman. Itu saya tahu dari dosen saya. Dia ngeliatkan itu guys, datanya itu Ladaku itu. Jadinya bagaimana sih teman-teman tanggapan kalian tentang adanya Tani Merdeka Kalimantan Timur yang akan memperkuat petani-petani Kalimantan Timur, bukan hanya sekedar batu bara saja teman-teman. Jadi itu bisa memperkuat uang kas daerah seperti itu guys. Halo Kak Ica, iya. Masa iya? Iya dong, dari Kakak Hadis. Jadi itu pabriknya itu memang ada di Mojokerto, Jawa Timur, dan sebenarnya guys, nah ini nih memiliki kantor cabang operasional di kawasan Lojanan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nah, that's the point, guys. Oh my gosh. Dan kenapa ya di produk tersebut itu nggak ada tulisannya dari Lojanan gitu, guys? Nggak ada tulisannya dari Kalimantan Timur. Padahal kan itu dari Kukar. Ya, jadi kita sangat beruntung banget ya tentang adanya program Tani Merdeka Kalimantan Timur seperti itu, guys. Oke, teman-teman. Karena kan di tengah ketergantungan daerah terhadap sektor tambang ini, Kukar mulai menyiapkan fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan melalui pertanian, melalui ketahanan pangan, dan melalui
melalui pemberdayaan masyarakat desa. Karena masa depan daerah itu tidak hanya ditentukan oleh apa yang digali dari bawah tanah, tetapi juga oleh apa yang mampu ditanam dan dipanen untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti itu guys. Kalau MBG gimana kakak, pendapat kakaknya gitu? Kenapa? Ada apa dengan MBG? Karena kan sekarang kan lagi rame-ramenya MBG, anggaran-anggaran itu banyaknya larinya ke MBG, makanya jadi sorotan publik gitu teman-teman. Kenapa sih MBG tuh banyak yang nggak nggak sesuai SOP gitu guys? Karena itu ya dari SPPG-nya guys, dari SPPI-nya, tata kelolanya memang dari sana. Kenapa sih anggarannya tuh sampai dipotong dari pendidikan, dari kesehatan buat MBG doang? Padahal itu kan MBG-nya kayak apa sih, kalau kalian lihat kan makanannya itu oh my god, nggak sesuai kayak yang dianggarkan gitu kan guys. Apalagi sekarang dolar itu naik, bukan dolar naik, sebenarnya dolar tiga tuh mahal, cuman rupiahnya aja yang melemah seperti itu kan guys. Jadi gesel deh. Nah jadinya tuh kenapa sih rupiah tuh melemah? Karena disebabkan oleh kombinasi eksternal dan internal. Faktor utamanya itu meliputi ketidakpastian geopolitik global yang memicu lonjakan harga minyak dunia, penguatan dolar AS, tingginya arus modal keluar, dan kekhawatiran pasar terhadap ruang fiskal APBN Indonesia yang sempit. Seperti itu guys. Di tempat kalian harga minyak udah berapa guys? Terus MBG juga, ya Allah, MBG terus. Oke teman-teman, ada ingin ditanyakan ya tentang MBG lagi? Jadinya tuh oh ya, katanya kan kepala BGN-nya kan sudah ditangkap ya guys, karena gajinya tuh bukan per bulan, bukan per tahun, tapi per hari. Per harinya berapa kak? 1M 100 1M per hari 1M per hari. Investornya satu hari 6 juta. Wow, my god, 6 juta dikali 30, 360 juta. Oke. Terus 360 juta misalnya, langsung jadi hitung-hitungan, langsung jadi dosen MTK nih. Sekitar matematika enggak. Pendapat kakak BBM gimana kak gitu? Gimana ya, sebenarnya tuh mau marah juga nggak bisa, mau nurunin harga juga nggak bisa kan. Bahkan di Kalimantan ini teman-teman, sebelum naiknya BBM itu di sini sudah naik duluan teman-teman. Cuman yang di Pertamina aja yang belum naik. Itu kan bukan hanya milik orang Arab. Tuhan bukan hanya milik orang Arab. Nah maksudnya? Jangan ditanggapin, nggak perlu juga. Tuhan milik kita semua teman-teman. Tuhan yang mana-mana kah? Nah jadi tuh di MBG ini publik dikejutkan dengan penangkapan mantan pimpinan BGN akibat dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa tidak sesuai kebutuhan serta markup harga. Oh my god, kenapa sih dunia hitam nih banyak bener yang korupsi? Ya Allah, Indonesia. Habis dah tuh nih. Habislah Pancasila. Rame nih MBG, iya tuh. MBG terus dari tadi tuh, setiap ada berita utama selingannya ada aja yang tanya MBG. Amun di MBG terus tuh Rudi Mas tuh. Nah guys, sebutnya juga kenapa sih MBG itu banyak ditutup di Jawa tuh, ada beberapa yang ditutup kan guys. Nah jadi tuh karena udah diganti dengan Bu Neni,
BGN-nya tuh nak dialihkan ke sekolahan gitu guys. Jadi kayak mana sih yang maunya di sekolah, memangnya kayak mana sih guys? Nah ternyata yang saya dengar-dengar tuh MBG-nya tuh gak prasmanan gitu guys, jatuhnya dialahkan, bisa nambah, bisa di itu kita nggak tahu sih. Tapi ya 3 tuh lah program yang di packing gitu. Menurut kita nih itu lebih efisien kah atau endi? Lebih ke sekolahan atau molah dapur ya guys. Kamu aja kak jadi bupati, waduh saingan dengan berita dong saya. MBG hanya ganti kepala, hanya ganti pemain korupsi. Nah itulah guys, saya nggak berani lah kritik lah. Nggak mungkin sih dari uang sebanyak itu di korup ya kan. Oh my gosh, banyak bener sih tentang jadi tuh tujuan MBG itu apa sih sebenarnya. Nah nih, sebagai investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, mengatasi masalah malnutrisi stunting, serta menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM lokal. Dan nyatanya tuh ada guys. Kayak mana ya, coba yuk. Dikda yang bujur ternyata. Oke, mari kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini tentang BBM tadi ya teman-teman. Nah, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai menjadi perhatian masyarakat. Meski demikian, kenaikan tersebut membuat aktivitas pengisian BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khususnya Pertamax di Kutai Kartanegara masih terlihat normal. Berdasarkan pantauan dari SPBU Jalan Walter Mongsidi, Kelurahan Timbau, SPBU Teluk Dalam, Desa Teluk Dalam pada Rabu 6 Juni kemarin menunjukkan antrian kendaraan roda 2 nih teman-teman, maupun roda 4 tetap berlangsung seperti hari-hari biasa. Pengendara tampak bergantian mengisi BBM tanpa adanya lonjakan antrian maupun penurunan signifikan jumlah pelanggan. Operator petugas pengisi Pertamax SPBU Teluk Dalam Tenggarong Seberang mengatakan bahwa harga Pertamax untuk saat ini naik sekitar 4.000 lebih terkait situasi di lapangan. Ia menyebut situasi masih lumayan ramai. Terus ada juga orang yang menanggapi masih ramai karena belum semua orang tahu kan tadi malam aja naiknya. Terkait perkiraan penyebab kenaikan, saya tidak mengetahui karena kita cuma operator saja, ungkap operator petugas pengisi Pertamax SPBU Teluk Dalam di Tenggarong Seberang guys. Jadi mengenai reaksi konsumen yang membeli, ia menjelaskan bahwa mayoritas pembeli hanya bertanya-tanya setelah mengetahui harganya naik. Ada juga yang tetap ngisi, ada juga yang tidak dan pindah tambahnya. Suara keberatan datang dari masyarakat pengguna BBM jenis Pertamax. Seorang penjual tahu Sumedang dari Loduri yang sehari-hari mengambil tahu dari Lojanan untuk berjualan mengeluhkan nominal kenaikan yang dirasa sangat besar bagi rakyat kecil. Jangan bukan bagi rakyat kecil, kita aja juga gitu kan. Ya ini banyak betul nih naiknya itu. Yang biasanya ngisinya kadang-kadang 20.000, kadang-kadang 25.000. Tadi juga panjang antreannya. Saya cuma isi 16.000 saja keluhnya. 16.000 guys untuk 1 liter aja. Sedangkan dia tuh dia ngambil tahu di Loduri. Biasa pakai Pertamax, sekarang pakai Pertalite. Efek buat mesin bertenaga besar terasa benih. Makanya guys, kenapa ya? Padahal kan BBM sama-sama bensin gitu nah. Kenapa harus jelas gak maju ya jelaskannya tuh guys. Kenapa ya Pertalite kurang baik dari Pertamax? Kenapa Pertamax baik untuk mesin? Dan ada juga nih guys, biasanya saya isi Pertamax, tapi karena naik begini jadi terpaksa ngisi Pertalite saja tadi. Harapannya keberatan sih kebanyakan, apalagi sampai Pertalite naik nanti. Semoga jangan ya guys teman-teman. Minyak itu kan peribahasanya tidak terlepas dari persembakoan. Siapa sih yang tidak pakai minyak? Betul, karena orang-orang kan pasti berkendara kan teman-teman.
Jadi yang menanggapi di sananya harus ada kesimpulan, harus ambil tindakan tegas. Dampak berupa juga membayangi penjual eceran Pertamax di truk dalam Tenggarong Seberang. Ia menilai kenaikan langsung ke angka 16.000 itu tertolong sangat berat. Biasanya mulai di Daeng aja beli rokok misalnya naiknya 1.000, 2.000, tapi tetap dibeli. Sebutnya sih kebutuhan. Ini item pakai hari-hari, naik kemana-mana hari-hari. Naiknya 4.000, Tanjal, Leno Daeng lagi nih. Gak ini, oh my god. Harusnya ya jangan begitulah, harusnya kalau naik barang 1.000 ya tuh kan bujur kali nggak apa-apa, ini langsung 16.000, berat nanti anak-anak beli lagi kalau kayak gitu kan. Kalau misalnya 16.000 naiknya berarti harus 17.000 jual ecernya itu. Nah betul guys, dari yang saya bensin lepas reban kemarin tuh juga ada juga bapak-bapak yang di tahu jual eceran, jadinya eceran Pertalite mah guys, karenanya menjaga menjaga pelanggan gitu kan guys, karena Pertalite kan harganya normal gitu kan. Jadinya karena belum ngecek langsung ke SPBU, belum dengar berita, kejutannya nih orang-orang nih kan. Jadi itu dengan harga yang sudah naik, ia berencana mengubah strategi penjualan. Masih jualan lah, paling tidak lagi seperti dulu kayak 20 liter. Ini orang-orang jualan nih guys, nggak bisa lagi. Paling saya nanti ambil seling 5 liter aja lagi. Itu pun kalau habis paling 1 liter atau 2 liter saja biasanya laku. Kalau tinggi harganya 17.000 otomatis anak-anak mikir lagi. Paling beli Pertalite aja lagi pindah. Soalnya Pertalite tidak naik kan pungkasnya, pasti guys. Kasian banget ya, padahal tuh 13.000 guys. Oh my god. Jadi guys, bagaimana nih teman-teman yang jalan, yang sering-sering jalan nih, dikurangin nggak jalannya gara-gara BBM naik? Terus tentang rupiah melemah nih, teman-teman kurang-kurangin nggak ngopinya, belanja-belanjanya, check outnya. Palingan enggak ya, karena saya juga enggak. Oke teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan langsung aja teman-teman, jangan sungkan-sungkan, komen-komen aja, nggak apa-apa. Kita di sini saling sharing ya teman-teman. Misalnya teman-teman ada info apa gitu yang ingin ditanyakan, dapat dari mana gitu, bisa aja langsung DM kami atau tanya langsung di komen ini, di live ini, nggak apa-apa. Betulan. Oke, baik. Kalau kita rangkum dari berbagai isu beberapa hari terakhir kemarin, kita bisa melihat bahwa Kalimantan Timur ini dan Kutai Kartanegara sedang berada di fase yang penuh tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, kita melihat dinamika politik melalui pembahasan hak angket DPRD Kaltim yang belum bisa berjalan karena tidak terpenuhinya quorum. Namun di sisi lain, masyarakat tetap menaruh harapan besar terhadap transparansi, akuntabilitas anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Kita juga melihat persoalan ekonomi yang tidak kalah penting, mulai dari tagihan proyek dapur MBG yang belum terbayarkan hingga kebijakan Pemkab Kukar yang memilih menahan belanja daerah karena pendapatan yang masuk ke kas daerah menjadi masih jauh banget dari target, dan kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara berhati-hati agar pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan beban utang di masa mendatang, seperti itu guys. Di tengah tekanan tersebut, pemerintah daerah juga mengarahkan perhatian pada sektor yang lebih berkelanjutan, salah satunya melalui program cetak sawah baru yang ditargetkan mampu menjadikan Kutai Kartanegara sebagai lumbung pangan Kalimantan Timur. Dan langkah ini tuh penting. Ulas pajak dong. Apakah kita akan ulas pajak? Karena daerah tidak bisa bergantung pada sektor eksternalitif semata. Diversifikasi ekonomi, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja baru
menjadi kebutuhan yang semakin mendesak dari 5 peristiwa ini. Kita belajar bahwa pembangunan daerah itu bukan hanya soal membangun infrastruktur atau mengelola anggaran yang besar, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik, menjamin kepastian usaha, melindungi kepentingan masyarakat, dan menyiapkan masa depan yang lebih berkelanjutan. Karena pada akhirnya keberhasilan sebuah daerah itu tidak hanya diukur dari besarnya APBD saja, teman-teman, atau banyaknya proyek yang dibangun, tetapi dari seberapa besar manfaat dapat dirasakan masyarakat. Dan di tengah berbagai dinamika yang terjadi, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, pelaku usaha, petani, dan masyarakat akan menjadi kunci utama agar Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara terus bergerak maju dengan pembangunan yang tidak hanya tumbuh tetapi juga berpihak kepada masyarakat. Kita akan terus mengawal setiap perkembangan dan menghadirkan informasi terbaru untuk kalian semua, karena setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap langkah pembangunan akan selalu berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Bonus pajak nanti dong kita akan bahas di minggu selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk nonton terus live kami setiap hari Sabtu jam 11 dan jam 2 siang. Oke? Baik, terima kasih teman-teman karena sudah waktunya kita akan berpisah saat ini, teman-teman. Kita sayang sekali, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Oke. Terima kasih ya Black Purple sudah menemani kita sampai akhir ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikuti diskusi sampai akhir. Dan sekali lagi untuk teman-teman juga yang ingin bekerja sama terus kolaborasi sponsor di Gerbang Nusantara juga, kami sangat terbuka nih buat teman-teman untuk kolaborasi. Kita akan kembali lagi minggu depan di hari Sabtu siang dengan isu-isu yang terbaru. Saya Nuriza Ramadhani, biasa dipanggil Ica, pamit undur diri, sampai jumpa di live berikutnya. Dadah. Assalamualaikum teman-teman.